Suwung itu adalah kenetralan. Sudah nggak ada apa-apa. Sudah tidak marah ketika dicaci, sudah tidak bersedih ketika dimaki, dan sudah tidak terbang ketika ada yang memuji. Ya kita biasa saja. Biasa saja. Dan yang bisa mengoreksi seperti itu kan diri pribadi masing-masing. Ketika ada yang menyanjung, apakah kita masih terbang? Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Bapak Ibu, selamat sore. Dan jangan lupa apa? Ayo, jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Jangan lupa tetap tenang, damai, dan bahagia. Istiqomah dalam ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Istiqomah dulu, karena tenang, damai, bahagia, menikmati kopi menikmati di sini saat ini sekarang ini adalah surga yang nyata. Monggo, monggo kopinya diseruput. Ya, menikmati saat ini sekarang ini adalah surga yang nyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nikmatilah rasa di sini saat ini sekarang ini. Karena surga itu ya sekarang. Surga itu sekarang, di sini, saat ini, sekarang ini. Surga itu adalah rasa yang tenang, damai, bahagia. Sedangkan neraka itu adalah rasa yang selalu was-was, penuh oleh kebencian, iri, dengki, sombong, ya intinya yang negatif-negatif. Jadi kita merasakan, umpama nih, kita contoh sederhana begini, kita mendengarkan cerita atau suara orang lain yang sedang menjelek-jelekan kita. Nah, ketika kita tidak terima, ketika kita marah, ketika kita sakit hati dan sebagainya, sadari sejatinya kita sedang berada di neraka. Karena ada apa? Ada kemarahan, ada api dalam diri kita. Kita akan merasakan seolah-olah disiksa, seolah-olah dibakar, dan akan merasakan perih-perih, perih-perih ketir dan sebagainya. Itu tanda bahwa kita sedang berada di neraka. Tapi ketika kita selalu tenang, damai, bahagia, biarpun orang mencemooh kita, ada yang membenci kita, ada yang memfitnah kita, kita tetap tenang, ya itulah surga. Jadi mari kita surgakan diri kita ini. Surga dan neraka itu kita kita bisa mengukur diri kita sendiri kok. Kita sedang berada di mana? Apakah kita berada di neraka, atau berada di surga, atau berada dalam kenetralan? Sedangkan kenetralan itu bukan di surga, bukan di neraka, sudah melampaui dualitas, sudah berada di awan biru, sudah netral. Nah, ketika kita nanti sudah netral, pergerakan kita itu akan dituntun dan dibimbing oleh kita. Akan seperti apa, kita akan dituntun. Jadi pentingnya rasa netral. Tapi rasa netral itu ya harus melewati dualitas sih. Rasa netral itu harus melewati dualitas. Sudah tidak berada di bungah maupun susah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin ya robbal alamin. Jadi mari kita ya sebelum ke arah netral ya surgakan dulu lah. Umpama di neraka,
naik lagi ke surga, nanti naik lagi ke netral, suwung. Jadi suwung itu ya sudah namanya aja suwung. Kalau masih ada rasa bahagia itu ya belum suwung, masih ada rasa sedih itu ya belum suwung. Karena suwung itu sudah netral. Suwung itu adalah kenetralan, sudah nggak ada apa-apa, sudah tidak marah ketika dicaci, sudah tidak bersedih ketika dimaki, dan sudah tidak terbang ketika ada yang memuji. Ya kita biasa saja, biasa saja. Dan yang bisa mengoreksi seperti itu kan diri pribadi masing-masing. Ketika ada yang menyanjung, apakah kita masih terbang? Ketika ada yang mungkin menjelek-jelekan, apakah kita masih marah? Nah, itu dikembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Diri pribadi masing-masing yang harus mengukur kita sedang berada di mana. Apakah masih di jiwa yang banyak penyakit? Jiwa yang banyak penyakit itu gimana? Ya iri, dengki, apalagi kecewa, marah, sombong, khawatir, bersedih. Berarti jiwa kita itu masih banyak penyakitnya. Ayo mandikan lagi jiwa kita. Jiwa kita bersihkan lagi, batin kita dibersihkan lagi. Ketika kehilangan barang, harta benda, apakah masih sedih, kecewa? Ya, ketika kehilangan benda, oke, monggo berikhtiar untuk untuk contoh umpama HP-nya ketinggalan di mana, ya ikhtiar dulu, coba dicari dulu. Kalau nggak ketemu ya udah, kita harus ikhlas, karena kehilangan itu sebenarnya adalah kita mengembalikan secara paksa, dipaksa untuk mengembalikan gitu loh. Lalu kita nggak punya apa-apa kok. Lah seolah-olah itu kehilangan, tapi sejatinya kita ya harusnya ya ikhlas. Wong diambil kok. Semua miliknya akan kembali kepadanya. Kembali kepadanya dengan cara apa? Ya mungkin dengan cara kehilangan, dengan cara rusak atau apa. Loh. Ketika kehilangan bisa diukur tingkat kemelekatan kita, nggih masih bisa. Ketika bersedih karena kehilangan, berarti apalagi kehilangannya itu sampai sedihnya itu sampai mungkin 3 hari 3 malam gak bisa tidur memikirkan sesuatu yang hilang itu. Contoh saja. Contoh yang mudah. Ketika dulu bapak ibu masih muda, sedang proses berpacaran, ketika lagi putus, sampai sampai beberapa hari atau minggu, bahkan berbulan-bulan itu nggak doyan makan. Ya itu berarti kita masih ada kemelekatan. Melekat. Kalau tidak melekat, diputus umpama, ya udah. ya udah loh gitu loh. Jadi rasa itu udah udah ikhlas gitu loh. Jadi ya kehilangan itu salah satu untuk salah satu cara untuk mengukur kemelekatan kita kepada sesuatu itu. Ya semua kan gini loh. Semua yang berjumpa pasti akan berpisah. Semua yang berjumpa pasti akan berpisah. Semua yang hadir pasti akan pergi. Lah ketika kepergian itu kita sangat bersedih sampai sakit-sakitan karena terlalu bersedih dan sebagainya, berarti kemelekatan kita sangat luar biasa. Umpama mau bersedih atau menangis ya ala kadarnya, ya manusiawi. Cuman ketika itu berlarut-larut, ya harus dikoreksi diri kita, perbaiki diri kita. Ternyata diri kita itu masih melekat. Bahkan alam materi ini sangat melekat kok, membuat diri kita lalai kepada sang hidup. Jadi ayo, mulailah sadari diri,
bahwa diri kita itu sejatinya memang nggak punya apa-apa. Apa yang ada di diri kita ini hanya titipan. Ketika kita menyadari semua yang ada di diri kita atau di dekat kita, seumpama contoh keluarga atau apa, kita menyadari bahwa itu adalah titipan, maka kita akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Titipan loh yo, bukan mengakui itu adalah milik kita, bukan. Jadi dalam kesadaran kita ini, kita mempunyai kesadaran semua yang ada ini adalah titipan. Anak, keluarga, ya apa aja lah, pangkat, jabatan, harta, benda, semua itu adalah titipan. Ketika kita mempunyai kesadaran bahwa semua itu adalah titipan, maka kita akan menggunakannya sesuai dengan tuntunannya. Umpama punya harta, kita akan mengalirkan kepada yang tepat, menggunakan dengan yang tepat, tidak berfoya-foya, tidak untuk meninggikan gengsi atau bukan mencukupi untuk menuruti ego, untuk menuruti nafsu, bukan. Itu kalau kita mempunyai kesadaran bahwa semua ini adalah titipan. Tapi kalau semua ini kita mempunyai kesadaran semua ini adalah milikku lah. Ketika kita mempunyai semua ini adalah milikku, maka kita akan berbuat semau kita sendiri. Ketika diperingati, biarin, wong ini punya aku kok, lah ngapain kamu ikut-ikutan? Gitu loh. Umpamanya begitu. Jadi kita harus menyadari bahwa semua ini adalah titipan.